Saya izin mulai ya. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu lah hari ini. Kemudian positif, stay positif ya. Oke, saya set waktunya sebentar. Mungkin di hari ini sebagai officially ya kick off program kita di 2026 Supply Chain Development. Harapannya ya dengan ini kita akan mulai journey-nya di 2026, terutama dalam pengembangan diri kita, pengembangan tim kita, agar semakin naik lagi levelnya, upgrade pengetahuan, upgrade skill sama knowledge-nya, sehingga kita bisa mencapai ujungnya di innovation and sustainable supply chain for global competitiveness. Ujungnya nanti kita harus beranjak terus, memperbaiki diri, naik tangga berikutnya mencapai ke global. Kurang lebih seperti itu journey-nya. Kita startingnya 2026 di hari ini. Kemudian latar belakangnya kenapa harus ada begini, karena teman-teman sebagai staff supervisor di posisi-posisi yang krusial, yang penting itu memegang peranan kunci dalam operasional, bisa berjalan efektif dan efisien. Sadar atau tidak disadari, teman-teman akan menjadi posisi yang sangat krusial di masing-masing pekerjaan saat ini. Kemudian program Supply Chain di Supervisor khususnya Development 2026 sebagai wadah pelatihan internal bagi teman-teman semua yang berbasis knowledge sharing. Jadi teman-teman bisa menyampaikan apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman kuasai untuk berbagi kepada internal supply chain. Utamanya saya akan sangat paham bahwa teman-teman masing-masing punya kelebihan, punya nilai positifnya masing-masing. Mungkin di teman-teman yang lain belum memiliki itu. Nah, di sesi ini kita bisa belajar lebih banyak, berbagi ilmu ke sesama. Salah satu mungkin akan sangat paham atau sudah melakukan dengan baik posisi inventory control misalkan. Ada yang sudah fokus terhadap cost, ada yang sudah fokus terhadap development. Nah, gitu-gitu itu bisa di-sharingkan melalui wadah yang kita buat namanya Supervisor Supply Chain Development. Nah, overall ya ini alhamdulillah ini ada fotonya yang muncul di sini. Salah satu tujuannya adalah kalau ini nanti tahun depan saya bisa munculin banyak foto-foto achievement yang ada di PPT-nya gitu ya. Nah, tujuannya tentu meningkatkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan teman-teman. Mau nggak mau atau dulu nggak merencanakan, ternyata sekarang teman-teman jadi pemimpin. Maka kompetensi sama kualitasnya perlu ditingkatkan lagi melalui sesi ini. Nah, terutama kita juga akan membuat ini lebih formal. Sebenarnya saya juga invite dari LND, kebetulan hari ini belum bisa join, tapi nanti tetap akan mengawal program ini sampai dengan akhir nanti. Utamanya kita perlu masukan-masukan, perlu dibantu juga layanan seperti nanti ada post testnya, ada absensinya, begitu tentu dibantu validasinya oleh divisi LND. Kemudian mendorong budaya berbagi ilmu, jadi kita perlu selalu sharing. Kalau kita punya ilmu, kalau dibagi itu ilmu yang punya kita nggak hilang, tapi yang ilmu kita bagi itu bisa nyebar ke banyak orang. Kalau satu orang, kalau dalam satu tim ada 10 orang, kemudian tim menyebar lagi ke 20 orang lagi, dalam kurun waktu tertentu, tahunan misalkan, itu akan memberi dampak yang masif di semuanya. Jadi ilmu yang kita bagi itu nggak akan hilang kok. Justru malah itu akan menjadi efek ya, butterfly effect sampai ke jauh, manfaat yang sangat besar. Kemudian mengembangkan kemampuan presentasi teman-teman dan komunikasi supervisor. Teman-teman ada yang sudah sangat terbiasa berbicara di depan umum, komunikasinya lancar, diksinya bagus, tapi sebaliknya ada yang belum terbiasa, ada yang masih bingung, ada yang ragu-ragu, ada yang masih gemetaran. Nah, ini juga perlu dilatih sebenarnya. Tidak ada yang paling jago, tidak ada yang, hanya perlu latihan saja. Jadi perlu berulang, coba gitu, nanti akan bisa. Sambil nanti ditambah dengan pengetahuan bagaimana tekniknya. Itu nanti yang secara tidak langsung ya, teman-teman coba saja, nanti
kita akan review kuartal 3, 4. Teman-teman bisa akan lihat perkembangannya sejauh apa. Bahkan juga ada pengalaman misalkan pertama kali akan sangat nervous, sangat takut salah, takut materinya nggak dihargai, kurang bagus begitu ya. Tapi ketika sudah starting satu kali, itu akan merasakan, oh ternyata saya bisa. Untuk nextnya saya akan sudah merasa tidak seberat yang pertama kali melangkahnya. Itu akan selanjutnya di 3, 4, 5, 6 otomatis relatif akan lebih lancar. Tinggal nanti memperdalam pengetahuan yang bisa di-sharingkan aja sehingga kualitas materinya akan lebih bagus. Kemudian memahami strategi, teknik, praktek terbaik dalam pengelolaan operasional. Tentu nanti ada yang sharing dari sifatnya behavior, sifatnya technical, macam-macam nanti dari teman-teman. Nanti saya akan show juga materi-materinya. Itu sangat komprehensif dan lintas disiplin ya. Jadi teman-teman ternyata loh ya, di internal kita aja sudah bisa banyak insight yang saya rasa itu sangat luas, sangat bagus sekali untuk operasional kita. Kemudian penguatan kolaborasi antar supervisor. Tentu kita 2025 dan seterusnya, dari hasil 2025 kolaborasi itu menjadi utama. Kolaborasi itu bekerja bersama ya, bekerja bersama, tidak hanya berkoordinasi tapi berkolaborasi. Kolaborasi ini harus dijaga dan terus ditingkatkan seluruh supervisor maupun staff yang ada di supply chain. Kemudian desain efektif training program. Nanti akan dilakukan pelatihan dan presentasi bulanan oleh supervisor seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian evaluasi kualitas materi dan penyampaian. Sekali lagi, di tahap awal tentu kita akan mulai prosesnya dari belajar dulu. Apakah materi kita sudah cukup bagus, cukup relate dengan audiensnya kita. Nah itu yang akan berbicara adalah proses belajarnya gitu. Kemudian ada dokumentasi materi dan ringkasan pembelajaran. Jadi teman-teman punya materi PPT-nya, nanti kita taruh di satu drive yang sama. Jadi nanti kalau mau review ulang, teman-teman mau lihat materi dari presentasi yang sudah dilakukan agar tidak hilang, itu bisa nanti kita lihat kembali karena sudah terdokumentasi. Kemudian nanti juga kita akan coba cari seleksi lah ya, top 3 supervisor terbaik dalam presentasi ini gitu. Jadi ya kalau ada event nggak ada goalsnya mungkin kurang menantang lah ya. Jadi harus ada lah seleksi 3 top. Tapi ini sekali lagi garis besar baseline-nya adalah kita belajar bersama. Di ujung tapi nanti kita akan coba ada scoringnya lah ya. Nanti 3 supervisor baik. Siapa yang nilai ya teman-teman semua. Kemudian pemberian penghargaan pada workshop operation 2026. Sebenarnya journey ini startingnya Januari. Goalsnya atau ujungnya ya, finalnya nanti harapannya bisa masuk di agenda di workshop operation 2026. Jadi memang sudah set jadwalnya adalah Januari sampai dengan Oktober. Kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih workshop operation kuartal 3 itu di antara September Oktober gitu ya. Nanti jadwal sih masih kita bisa akan sesuaikan nanti melihat kondisi dari workshopnya. Tapi startingnya saya jadwalin sampai dengan Oktober 2026. Nah, kemarin ingat pada ikut workshop ya. Kemarin kita ingat salah satu dari apresiasi dari inventory control yang akurasinya 100%. Event itu pada saat terjadi masalah STAR. Akhirnya Bang Alek diundang lah ya. Padahal sebenarnya nggak tahu saya Bang Alek waktu itu. Tiba-tiba saya tahu Bang Alek tampil aja gitu. Kalau tahunya kalau nggak salah apa H-1 atau hari H gitu. Nah, tapi itu bentuk apresiasi. Nah, ini juga nanti program ini arahnya juga akan ke sana. Ujungnya, panggung yang lebih besarnya adalah workshop operation. Semoga ya, ini masih planning. Kemudian implementasinya, waktu pelaksanaannya ya, nanti mulai ini kick off aja hari ini, startingnya nanti minggu depan, Januari sampai dengan Oktober 2026. Estimasi dilaksanakan 1-2 kali dalam setiap bulan. Artinya paling banyak akan 2 kali dalam seminggu, 2 kali dalam 1 bulan maksudnya. 2 minggu 1 kali ya. Memang jumlah timnya belum pas apakah 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Makanya ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 2 kali, menyesuaikan dengan event-event apa di hari itu.
Kalau yang di Idul Fitri ya tentu kita nggak bisa masuk terlalu banyak di periode itu. Kemudian akan selesai kurang lebih dengan durasi 60 menit. 60 menit itu 60 menit saya tulis nggak ya? 60 menit itu nggak full, nanti teman-teman bisa presentasi kurang lebih 30 menit, nanti ada discuss-nya after itu. Ya. Kemudian metode penyampaiannya, nanti kita lebih, yang kali ini ya kita bisa lebih fleksibel, nggak harus kayak yang 2025 kemarin ketika saya present. Kemarin 2025 sekedar saya kasih benchmark aja buat teman-teman, penyampaiannya seperti itu, kemudian metodologinya seperti itu. Nah, di 2026 kita bisa lebih fleksibel, teman-teman bisa pakai presentasi atau storytelling seperti kemarin, atau ada studi kasusnya, atau ada role play-nya, atau simulasinya, atau diskusi kelompok kecil. Biasanya di itu ada bisa dibagi room begitu. Jadi akan lebih fleksibel. Silahkan sesuai kreativitas masing-masing. Caranya, penyampaiannya, delivery-nya di training itu bagaimana? Itu dikasih keleluasaan sih. Tapi yang common ya memang presentasi. Tapi kalau bisa masuk ke studi kasus, simulasi sama diskusi itu nanti akan jauh lebih baik. Tentu potensi-potensi dari teman-teman banyak ya. Mungkin saya belum tahu sebelumnya teman-teman sudah punya pengalaman yang cukup lama, cukup bagus di training begitu. Nah, ini bisa dimunculkan di sini. Kemudian kriterianya nanti penilaian ya. Jadi setelah sesi training, nanti di akhir ada sesi penilaian. Apa aja yang dinilai, kriterianya adalah mudah dipahami, skornya 0 sampai 10. Kemudian kejelasan penyampaian materi 0 sampai 10. Kemudian dampak dan relevansi materi 0 sampai 10. Nah, ini sebagai indikator aja, satu, sebagai refleksi bagi trainernya. Apakah, atau feedback dari teman-teman audiens itu terhadap trainer apa. Nanti sebagai anak evaluasi lah ya buat trainer. Kalau kita satu kali, nanti skor kita akan berapa, kita lebihnya di mana, rendahnya di mana, itu buat evaluasi diri sendiri. Selanjutnya kita juga akan mengukur nanti untuk ujungnya scoring lah ya, setidaknya nanti kita bisa lihat peringkatnya seperti apa. Kemudian reward dan apresiasi nanti akan mendapatkan penghargaan di workshop operation 2026. Kemudian ini timeline programnya. Ya. Di spreadsheet ada, ini saya udah share. Kayaknya penasaran saya tanggal berapa, saya bulan apa, saya awal atau akhir gitu. Menarik. Jadi kalau yang pertama sudah sesuai rekomendasi dan yang sudah certified. Jadi silahkan, sudah paham siapa. Jadi nanti udah persiapannya paling pendek persiapannya. Kan sibuk ya, Sirus. Paling persiapan ya jangan 1 hari lah persiapan ya. Persiapan 1 minggu lah. Nanti siapin, kasih yang terbaik buat teman-teman semua. Karena ilmu yang dibagi nanti juga akan berdampak kepada teman-teman tuh. Yang pertama 21 Januari, berarti minggu depan ya. 21 Januari, Mas Adi. Nah, departemen ini saya switch semua ya. Saya switch role-nya. Jadi distribusi warehouse VPIC gitu. Nggak ada yang ini acak semua. Yang nggak acak cuma nomor 1 ya. Kalau yang lain acak. Terus kemudian site-nya juga saya acak semua. Kecuali nomor 1. Gitu. Ini memang saya kasih pressure dia dan nanti dia biar terbebani jadi nanti biar penyampaiannya lebih bagus lagi gitu. 21 Januari. Komunikasi dan socialization skill for leader. Wah, kalau judulnya ya ngeri kali ya. Bagus sekali. Nanti tinggal kita lihat nanti isinya apa. Mas Adi ya. Biar tambah berat tuh pressure-nya. Oke. Jadi teman-teman nanti ini sebagai apa ya? Starting awalnya. Nanti di situ akan disampaikan tata cara bagaimana penyampaian atau komunikasi atau public speaking yang bagus, yang benar. Sehingga nanti untuk urutan kedua, tiga yang sudah teknis-teknis itu punya bekal cara nyampainya gimana. Apakah saya belum tahu sih materinya, apakah gesturnya, apakah tone-nya, apakah mimiknya begitu dipelajari. Sehingga nanti yang kedua, tiga dan seterusnya sampai ke 12 itu sudah
punya modal penyampaian yang bagus bagaimana. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di situ strategic ROI in supply chain, AI for supply chain optimization. Loh, ngeri kan ya? Kita sudah ke sana tuh. Ini dari judulnya udah ngeri-ngeri semua ini. Pasti kompetitif kan ya penyampaiannya. Berarti nanti pakai bahasa Inggris semua penyampaiannya? Oh enggak ya. Kalau yang mau ya boleh ya. Kalau yang sudah ini boleh. Tapi saya rasa sih nanti teman-teman bisa lihat. Saya maaf gak bacain satu-satu. Tapi overall semuanya itu impactful terhadap supply chain. Meskipun nggak di divisinya, tapi itu akan bermanfaat di teman-teman divisi yang lain. Ya, kalau saya lihat ini semua itu bikin wah lah gitu, bikin wah. Materinya itu bikin wah. Insya Allah nanti di ujungnya teman-teman kita akan evaluasi di akhir nanti ke slide selanjutnya. Kita akan lihat dari semua sharing ini nanti seberapa kita bisa naik pengetahuannya ya, knowledge-nya dari sisi internal kita. Itu harapannya. Nah nanti sampai di estimasi ya, mungkin di awal Oktober lah, itu akan closing. Nanti ada resultnya, feedback, serta benefit dari programnya. Kemudian untuk, oh ya sorry kelewat. Nah di sini saya belum put Mas Bang Yuda. Nanti kita akan atur jadwalnya, apakah bisa dimasuk nanti sesi di akhir after Idul Fitri atau di kapan nanti kita aturkan saja. Tapi sementara belum saya put, ini masih draft yang awal. Kemudian valuasi training efektifnya adalah survei penilaian sesi, kemudian feedback pematerinya tadi ya untuk scoring, kemudian rekomendasi peningkatan sesi berikutnya, evaluasi akhir tahun, tetap nanti overall di ujung kita harus evaluasi program ini, kemudian merekap nilai keseluruhan pemateri, jadi kita tahu, sebenarnya kita tinggal kayak sekolah ranking-rankingan, tapi kita tahu mana yang bisa kita upgrade kembali. Tentu kita akan saling tolong-menolong ya, misalkan ada yang dari sisi buat materinya tuh, saya kok buat materi kurang menarik, nah itu bisa di-sharing ke teman-teman yang sudah skornya bagus. Saya kok penyampaiannya kok kurang ini ya, kurang bagus. Nah, kita akan juga sharing dari teman-teman yang secara skornya sudah bagus. Ujungnya nanti kita akan tetap sharing satu sama lain dengan mengindikasi skor-skor kita setelah praktek itu berapa. Kemudian rangkuman pelaksanaan program, kemudian bisa diidentifikasi kembali apa yang bisa dikembangkan dari kita. Kemudian rekomendasi tahun depannya akan seperti apa program development-nya. Mungkin berdasarkan evaluasi tahun ini. Kesimpulannya adalah program Supply Chain Supervisor Development 2026 menciptakan learning ecosystem. Ekosistemnya itu yang menjadi garis bawah yang perlu dibangun. Nah, ekosistem dibangun bisa berkelanjutan kalau kita laksanakan secara konsisten. Konsisten dijalankan itu kok menjadi sebuah budaya. Budaya nanti akan sudah menjadi budaya akan menjadi habitnya di kita. Secara nggak sadar, sudah nggak dituntut lagi, kita sudah menjalankan itu secara otomatis. Itu ekosistem yang dibangun secara berkelanjutan. Kemudian mendorong transfer pengetahuan. Sekali lagi kita punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa di-sharing, kekurangannya bisa dapat dari sharing teman-teman yang lain. Kemudian meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Teman-teman jangan sampai juga sebagai seorang supervisor, seorang staff, itu nggak punya leadership. Jadi kalau presentasi bagus, tapi nanti di lapangannya ternyata nggak punya power sama sekali. Jadi akan sangat jomplang dengan apa yang sudah disampaikan di data. Jadi perlu diimbangi antara kompetensi kepemimpinan sama eksekusinya. Kemudian operasional secara langsung di lini kerja itu akan berdampak ketika kita sudah naik secara pengetahuannya. Itu tujuannya, jadi kita kolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Sekali lagi, closingnya kita garis bawahi bahwa 2026 itu adalah Innovation and Sustainable Supply Chain for Global Competitiveness. Di situ ada kata global, teman-teman harus siap untuk berkompetisi lebih lagi, maka secara bersama-sama kita siapin. Kita belajar bersama untuk siap. Perkembangan perusahaan cepat sekali, tentu kita harus mengimbanginya dengan pengetahuan dan skill yang mumpuni juga. Oke, itu penyampaian dari saya.
Semoga ini menjadi awal yang bagus, awal panggung buat teman-teman semua untuk upgrade diri baik dari sisi pengetahuan, kemudian teknik berkomunikasi, kemudian bersama public speaking-nya. Nanti kita akan mencapai tujuan atau mencapai sukses bersama-sama, setidaknya dalam pengembangan diri kita dan tim kita. Mungkin itu dari saya, sekilas untuk kick off-nya. Teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Oke, sementara cukup ya, tak ada, cukup jelas. Tinggal nanti bisa dilihat di spreadsheet-nya jadwalnya masing-masing kapan, disiapkan dengan semaksimal mungkin, buat sekreatif mungkin, dipersilakan, dibuka ruang seluas-luasnya buat teman-teman semua untuk explore kemampuan diri kita sampai mana dan kita akan berkembang bersama-sama. Untuk kick off ini saya cukupkan dulu. Makasih teman-teman semua atas waktunya ya. Saya tutup dulu. Semangat selalu, terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.